قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bahagia di sore yang mulia ini berjumpa dengan panjenengan semuanya, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan untuk sampai ke dalam surga. Demikian kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah turunkan untuk mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat membentangkan sayapnya, ridha dengan mereka semuanya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Maka kesempatan yang paling mulia di dalam kehidupan kita tatkala Allah berikan taufik untuk kita semuanya, Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya, bersama-sama kita bisa ada di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, ikhlas karena Allah, demikian dalam rangka raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri dan orang lain, yaitu tujuan yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka sungguh Allah berikan kemuliaan untuk kita semuanya, di mana Allah turunkan untuk kita semuanya sakinah. Allah Subhanahu wa taala penuhi rahmatnya untuk kita semuanya. Para malaikat mendoakan kita yang ada di dalam majlis dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah. Mereka mendoakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Demikian Allah berbangga di hadapan para malaikat, ya, akan mereka semua yang hadir di majelis ilmu, tentu dengan niatan karena Allah, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, ya, di dalam diri kita, demikian pada orang lain atau orang-orang dekat dengan kita, orang-orang sekitar kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita akan pelajari bersama, ya, kitab apa? Kitab
tauhid, ya, kita pelajari bersama kitab tauhid. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah memasuki pada bab yang pertama, ya, sebagai muqaddimah, yaitu beberapa ayat dan hadis yang membuka tentang keutamaan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang mulia ini kita kaji insyaallah dua bab, yaitu bab yang pertama atau bab yang kedua setelah kemarin bab yang pertama. Bab yang kedua, fadlu at-tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yaitu bab keutamaan tauhid dan dengannya tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, keutamaan tauhid dan perkara yang dengannya akan menghapuskan dosa-dosa. Saudara-saudari rahimakumullah, ya, sebelum kita bahas syarahnya, kita pelajari dulu apa yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, ya, di mana beliau menyebutkan pada bab yang kedua ini, bab fadli at-tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Wa qaulillahi ta'ala, yang pertama disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sungguh mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ya, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Saudara-saudari rahimakumullah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, maksud daripada kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, keimanan mereka tidak dicampurkan dengan apa? Tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perkataan ya Luqman alaihi salam kepada putranya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik kepada Allah kezaliman yang sangat besar. Ya, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah di dalam beribadah, la dzulmun adzim, merupakan kezaliman yang paling besar. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian dalil yang kedua di dalam bab ini atau hadis yang ketiga, ya, dari sambungan dengan bab yang pertama. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yaitu kun fayakun, jadilah maka pasti terjadi, kun fayakun. Maka firman Allah kun fayakun, maka kalimat tersebut alqaha ila Maryam,
Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan kepada Maryam, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalimat tersebut, Allah masukkan kalimat tersebut, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam, ibundanya siapa? Maryam alaihissalam, di mana Maryam tidak memiliki suami. Salah satu dari tanda kekuasaan Allah, tanda keagungan Allah, Allah sebagaimana menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah ciptakan dari tanah, ya, sehingga menjadi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maka Allah juga bisa menciptakan seorang hamba dengan seorang ibu tanpa bapak, ya, seorang ibu tanpa bapak. Siapa ini? Maryam alaihissalam, yang mana Allah sampaikan kepada Maryam, kun fayakun. Allah jadikan pada diri Maryam alaihissalam, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Jadilah Isa ibnu Maryam di dalam perut Maryam alaihissalam. Ini maksud wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Seorang bersaksi, seorang beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam kalimat Allah yang Allah masukkan di dalam perut Maryam alaihissalam, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Maka ada di dalam perut Maryam janinnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhun minhu, demikian rohnya Nabi Isa alaihissalam itu datang dari Allah. Ya, Allah tiupkan ke dalam janin yang ada di dalam perutnya Maryam alaihissalam. Ya, wa ruhun minhu, dan rohnya Nabi Isa alaihissalam itu datang dari Allah. Allah tiupkan ke dalam janin, ke dalam perut Maryam alaihissalam. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, kemudian beriman surga adalah benar, neraka juga demikian, neraka juga benar adanya. Dua-duanya makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan. Ya, surga makhluk yang sudah Allah ciptakan. Neraka juga demikian, makhluk yang sudah diciptakan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka dua makhluk Allah yang sudah diciptakan, yang sudah ada. Adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal. Maka seorang yang bersaksi dengan kesaksian ini semuanya, ia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang ditiupkan ke dalam perut Maryam alaihissalam. Ruh juga demikian ditiupkan kepada Maryam alaihissalam. Kemudian beriman bahwa surga adalah benar, neraka adalah benar. Maka yang bersaksi demikian, apa balasannya, saudara-saudari? Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Ya, ala makana minal amal, sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Kenapa demikian? Karena surga itu bertingkat-tingkat, ya. Surga itu darajat. Surga itu derajat yang sangat banyak. Satu derajat dengan derajat di atasnya itu seperti antara kita dengan melihat bintang yang ada di langit. Ya, jarak yang sangat jauh antara satu derajat dengan derajat di atasnya. Padahal surga Allah itu sekian banyak derajatnya. Ya, surga Allah itu ada satu. Ya, kalau yang namanya makhluk surga ada berapa, saudara-saudari? Ada satu, ya. Surga itu satu. Pintunya ada berapa? Pintunya ada 8. Dari 8 pintu
8 pintu surga tersebut Rasulullah sebutkan 4 nama yang disebutkan langsung oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Faman kana min ahli shalah dakhala min babis shalah, wa man kana min ahli jihad dakhala min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah dakhala min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam dakhala min babi ar-rayyan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ahli salat maka ia masuk dari pintu salat. Ini satu pintu dari 8, namanya pintu apa? Pintu salat. Barang siapa yang ahli jihad maka ia masuk dari pintu jihad, maka pintu yang kedua namanya pintu apa? Pintu jihad. Barang siapa yang ahli sedekah maka ia masuk dari pintu sedekah, ya, maka pintu yang ketiga namanya pintu apa? Pintu sedekah. Kemudian yang keempat, barang siapa yang ahli puasa maka ia masuk dari pintu yang namanya Ar-Rayyan, ya, pintu puasa, memiliki nama khusus, namanya apa? Ar-Rayyan, ya, maka ia masuk dari pintu Ar-Rayyan, ya, dari pintu puasa atau pintu Ar-Rayyan. Ini kata para ulama 4 pintu yang dinamai dengan nama khusus di dalam satu hadis ini, ya. Adapun 4 pintu yang lain maka itu semua amal saleh masuk pada 4 pintu tersebut. Ya, semua amal saleh yang manapun, ya, amal kebaikan yang manapun selain dari 4 tadi, ya, selain dari salat, jihad, sedekah dan puasa atau ar-rayyan, maka semua amal saleh masuk dari 4 pintu yang tersisa. Ya, maka surga tadi ada berapa, saudara-saudari? Ada 1, ya. Kemudian 1 surga tersebut jumlah pintunya ada berapa? Jumlah pintunya ada 8. Dari 8 tersebut yang dinamai dengan nama khusus ada 4. Dengan 4 nama tadi, sedang 4 yang lain dengannya atau darinya semua masuk dari 4 pintu tersebut sesuai dengan amal soleh masing-masing. Ketika sudah masuk di dalam surga, maka di dalam surga ternyata darajat. Ya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu derajat yang sangat banyak. Ya. Untuk orang-orang yang berjihad saja mereka ada 100 darajat. Ya, untuk ahli jihad ternyata di dalam surga untuk ahli jihad itu ada berapa tingkatan? Ada berapa derajat? 100 derajat. Ya, padahal 1 derajat dengan derajat di atasnya seperti kita lihat bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah, jarak yang sangat jauh. Ya, sebagian ulama menyebutkan hadis seorang yang iqra waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah Al-Qur'an, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha, sesungguhnya derajatmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, padahal ayat di dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada 6.600 sekian ayat, ya, 6.600 sekian ayat. Maka tingkatan di dalam surga sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, tingkatan di dalam surga sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an, 6.600 sekian tingkatan di dalam surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan amal soleh tidak terbatas pada ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak dari amal saleh yang itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya tingkatan di dalam surga itu lebih banyak daripada jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Berarti tingkatan di dalam surga itu sangat banyak. Maka dengan ini kita memahami hadis tadi, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Maka barang siapa yang bersaksi dengan 5 kesaksian ini hadis yang pertama pada bab yang kedua ini, barang siapa bersaksi, bersyahadat dengan 5 perkara yang ada di dalam hadis ini, ya, maka ia masuk di dalam surga ala makana minal amal. Ia pasti masuk di dalam surga sesuai dengan tingkatan amal.
Ya, tadi amal tingkatnya banyak. Jihad saja berapa tingkat tadi? 100 jihad, apalagi amal soleh sampai 6.600 sekian. Ya, ayat yang ada, tingkatan yang ada bahkan lebih banyak dari itu karena jumlah ayat, ya, jumlah amal soleh itu tidak terbatas kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua, ya, masih dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, demikian pada hadis sebelumnya. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasnya neraka. Man qala la ilaha illallah, siapa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, ia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya mengharapkan wajah Allah. Ya, jadi menggabungkan antara ucapan dengan hati, ya, antara lisan dengan hati. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, ya, pikiran bersama dengan makna dan keharusan dari la ilaha illallah. Hati berharap dengan ucapan tersebut, dengan la ilaha illallah tersebut, hati mengharapkan wajah Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin meraih cinta dan ridha Allah, ya, demikian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang kedua ini ditegaskan, yabtaghi bidzalika wajhallah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, apakah cukup sampai di situ? Cukup tidak, saudara-saudari? Mengucapkan la ilaha illallah titik? Ternyata tidak, tetapi masih ada sambungannya. Apa keharusan dari mengucapkan la ilaha illallah? Yabtaghi bidzalika wajhallah, dalam keadaan ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering disebutkan wajah Allah? Untuk menyebutkan keikhlasan kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya? Yaitu mengharapkan berjumpa dengan Allah, melihat Allah, melihat wajah Allah. Karena kenikmatan di dalam surga yang paling besar apa? Melihat Allah, berjumpa dengan Allah, ya, dekat kepada Allah, ya, demikian berbicara dan bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga. Ya, Allah bertanya kepada penduduk surga, "Ala azidukum?" Ya, maukah aku berikan tambahan kepada kalian? Ya, maka jawaban penduduk surga, "Alam tubayyit wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilanal jannah." Ya, kata penduduk surga, bukankah ya Allah, Engkau telah putihkan wajah kami. Jadi penduduk surga wajahnya semuanya putih, ya, semuanya putih wajahnya. Jadi tenang, ya. Kita di dunia bermacam-macam kulitnya, tapi kalau masuk surga semuanya putih, dengan tetap tanda masing-masing tetap ada, ya. Tanda wajah masing-masing itu tetap ada, artinya saling mengenal. Walaupun semua cantiknya sempurna, gantengnya sempurna, semuanya putih, tetapi kita saling mengenal di surga. Masya Allah. Maka penduduk surga yang pertama disebut, bukankah engkau, wahai Tuhan kami, telah memutihkan wajah kami. Kemudian yang kedua, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Ya, engkau telah, yang ketiga, menyelamatkan kami dari api neraka. Artinya penduduk surga mengatakan, adakah kenikmatan yang lain yang lebih besar daripada itu semua? Maka Allah Subhanahu wa taala membuka sitarnya. Ya, Allah membuka pembatasnya. Ya, maka tidaklah penduduk surga diberikan kenikmatan yang lebih besar daripada memandang siapa? Memandang wajah Allah.
memandang Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah, dekat kepada Allah, berbicara kepada Allah. Demikian penduduk surga, kenikmatan yang paling besar. Ya, maka di dalam hadis sering kita dapati dalam dalil, demikian juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajhallah, mengharapkan yang demikian itu wajah Allah. Maksudnya apa? Ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk di dalam surga, ingin meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang keempat menegaskan bahwa ternyata keutamaan dari kalimat tauhid, keutamaan la ilaha illallah, ya, demikian juga la ilaha illallah ataupun tauhid, kalimat tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Itu bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar banyak-banyakan kita mengucapkan la ilaha illallah, walaupun itu juga zikir, ya. Mengucapkan la ilaha illallah itu zikir, ya. Zikir kita, ya, sering kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Maka di antara zikir tersebut apa? Zikir kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka memperbanyak zikir itu semuanya bernilai pahala. Tapi keutamaannya apakah berhenti sampai di situ, hanya mengucapkannya, hanya membacanya, hanya menjadikannya wirid tapi tidak ada di dalam hati? Ternyata tidak. Rasulullah tegaskan yabtaghi bidzalika wajhallah. Benar-benar ia mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang demikian Allah haramkan dari api neraka. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, pada dalil sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masuknya surga, ya, tadi adkhalahul jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Tadi yang mengucapkan, yang bersyahadat dengan 5 poin tadi, maka Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Hadis tadi menyebutkan dengan keutamaan tauhid seorang dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang kedua ternyata dengan keutamaan tauhid seorang diharamkan dari api neraka. Ya, maka kita faham kenikmatan yang paling besar adalah masuk di dalam surga dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh ia telah beruntung, ia telah sukses, ia telah mendapatkan kemenangan. Ya, jadi kesuksesan yang sebenarnya apa, Bapak Ibu sekalian? Selamat dari api neraka dan masuk di dalam surga. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita semuanya dijaga oleh Allah dari siksa neraka dan Allah mudahkan kita masuk di dalam surga. Allahumma amin. Rasulullah SAW kalau sholat malam, ya, ini sholat sunnah, ya, kalau melewati ayat-ayat bercerita tentang neraka, Rasulullah berhenti di akhir ayat, kemudian berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kalau melewati ayat-ayat tentang surga, Rasulullah berhenti di akhir ayat, kemudian berdoa meminta kepada Allah apa? Meminta surga. Demikian, ya, agungnya surga Allah, demikian dahsyat dan ngerinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sampai pun di dalam salat demikian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan ini pendapat yang paling kuat khusus dalam salat sunnah, ya, khususnya salat malam. Ya, kalau salat fardu jangan. Ya, imam ketika mengimami salat fardu melewati ayat-ayat surga kemudian berhenti berdoa, tidak, yaitu hanya dipraktekkan Rasulullah di dalam salat apa? Salat sunnah, ya, dalam salat malam, khususnya salat malam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berpindah pada
dalil yang ketiga pada bab yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa, ya Rasulullah mengisahkan ucapan Nabi Musa alaihi salam. Qala Musa, Nabi Musa alaihi salam, beliau bersabda, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku senantiasa mengingat Engkau, yang dengannya aku akan berdoa kepadamu. Ajarkan kepadaku satu kalimat, satu doa, yang dengannya aku akan terus mengingat Engkau, aku akan terus berdoa kepadamu dengan doa tersebut, dengan wirid tersebut. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Dikabulkan tidak saudara-saudari? Ya, permintaan Nabi Musa dikabulkan tidak? Dikabulkan. Satu kalimat, satu doa yang dengannya aku mengingat Engkau ya Allah, aku senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Maka Allah jawab, wahai Musa, ucapkan apa? Jamaah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi. Ternyata mendengar jawaban tersebut Nabi Musa alaihi salam, ia mengatakan, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua hambamu mengucapkan ucapan tersebut, mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan la ilaha illallah, berdoa dengan kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Allah jawab, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit yang berjumlah 7 beserta dengan semua penghuninya, ghairi, kecuali aku. Ini dalil bahwa Allah ada di atas langit, ya. Langit yang berjumlah 7 dengan semua penghuninya, semua penduduknya, kecuali Allah, kecuali aku. Allah di atas langit, Allah di atas seluruh makhluknya. Wal aradina sab'a fi kifatin. Kemudian yang kedua, demikian juga bumi dengan 7 lapisnya. Ya, Rasulullah menyebutkan bumi ada berapa lapis? 7 lapis. Ya, langit yang berjumlah 7 tingkat dengan semua penghuninya kecuali Allah. Dan bumi dengan semua lapisnya yang berjumlah 7. Fi kifatin, ada di satu sisi daun timbangan. Ya, ada di satu sisi timbangan, diletakkan di satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin. Kemudian di daun timbangan satunya, sisi yang satunya diisi apa jamaah? Ya, diisi la ilaha illallah. Ini 7 langit dan 7 lapis bumi, satu sisi, yang satu diisi la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh lebih berat la ilaha illallah daripada 7 langit dan 7 lapis bumi tadi. Ini jawaban Allah untuk siapa, saudara-saudari? Iya, jawaban Allah untuk Nabi Musa yang mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya setiap hambamu juga mengucapkan kalimat tersebut, juga mengucapkan la ilaha illallah,
kenapa itu diberikan kepadaku? Itu sama dengan yang lain, itu biasa diucapkan yang lain. Ternyata jawaban Allah, wahai Musa, seandainya 7 tingkatan langit dengan semua penghuninya kecuali aku, demikian bumi dengan 7 lapisnya dengan segala isinya diletakkan di satu sisi timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang kedua, maka sungguh lebih berat mana jamaah? Lebih berat la ilaha illallah. Betapa agungnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tadi agungnya kalimat tauhid. Ya, agungnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kalimat la ilaha illallah. Ya, yang dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, kita lihat pada dalil selanjutnya. Wali Tirmidzi wa hasanahu, hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya hadis qudsi. Ya, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat, bikurabil ardi dengan membawa sepenuh bumi, khataya, dosa-dosa. Engkau datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Engkau datang dalam keadaan bertauhid kepadaku, engkau datang dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka apa balasan Allah? Ada 2 sisi jamaah rahimakumullah. Sisi yang pertama, orang ini begitu banyaknya dosa-dosanya, bahkan seandainya dosa tersebut sepenuh bumi. Ini sisi yang pertama. Ya Allah, ya betapa beratnya membawa dosa-dosa sebanyak itu ya. Sisi yang kedua, ternyata hamba ini datang kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah diucapkannya, ada pada amalnya, sehingga ia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah. Ada di dalam hatinya, ia meyakini apa yang ada di dalam la ilaha illallah, yakin dengan kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Ada 2 rukun dalam la ilaha illallah. La ilaha, rukun yang pertama, apa itu? Tidak ada ilah, menolak semua ilah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, illallah, kecuali, hanya menetapkan satu saja ilah. Siapa? Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang membawa la ilaha illallah, ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Ia beriman, ia yakin, ia mengamalkan, ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, hilang semua ilah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Membawa la ilaha illallah, ia juga membawa dosa sepenuh bumi. Maka keadaan hamba yang seperti ini, la ataituka bikurabiha maghfiratan, maka sungguh jika keadaanmu seperti itu, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya, maka Allah juga
datangkan pada hari kiamat untuk hamba tersebut dengan membawa ampunannya seberapa banyak saudara-saudari? Sepenuh bumi. Ya, Allah datangkan ampunan, maghfirah sepenuh bumi. Artinya apa? Dosa yang sepenuh bumi tadi kemana saudara-saudari? Dihapuskan semuanya, karena Allah gantikan dengan ya ampunan. Ya, Allah bawakan, Allah datangkan dengan ampunan sepenuh bumi. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang terakhir pada bab yang kedua, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa ma yukaffiru bihi minadz-dzunub, dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa. Ternyata apa yang menghapuskan dosa jamaah? Tauhid. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang itu ada di dalam ucapan kita, ada di dalam amal kita. Kalimat tauhid ada di dalam hati kita, maka yang seperti itu menghapuskan semua dosa-dosa. Alhamdulillah. Maka ini perkara yang paling mulia, ya. Kita-kita yang ada di atas tauhid, ada di atas kalimat tauhid, kita yang berpegang kepada kalimat tauhid, kita yang memahami kalimat tauhid, kita yang mengamalkan kalimat tauhid, itu kita amalkan, kita ucapkan dalam zikir kita, dalam doa kita, itu juga ada di dalam hati kita. Alhamdulillah, kabar gembira, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau seorang mengenal tauhid, memahami tauhid, kemudian mengamalkan tauhid, setelah itu kemudian meninggal, apa yang terjadi jamaah? Masya Allah, husnul khatimah, akhir yang baik, akhir yang mulia, di mana akhir dari umurnya ditutup dengan kalimat tauhid, ditutup dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan nikmat yang paling besar untuk kita semuanya. Ya, apalagi kita-kita yang sudah sepuh, ya. Kita-kita yang sudah tua, ya. Sudah sepuh, sudah tua. Umur juga kalau hitung-hitungan sudah, ya, ada di akhir dari umur, ya. Bicara tenaga juga sudah terbatas, ya. Mau bicara apalagi semua sangat terbatas. Ya, maka kalau kemudian seorang tidak diberikan hidayah oleh Allah, sudah tua seperti itu, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, apa yang terjadi? Mungkin semangat, mungkin bersungguh-sungguh, mungkin semangatnya mungkin membara, tapi ternyata tidak sampai kepada kemuliaan, tidak sampai kepada kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang ingin sampai kepada kebaikan, ternyata tidak sampai kepada kebaikan. Artinya betapa banyak orang yang niatnya baik, keinginannya baik, tapi sampai tidak kepada kebaikan, ternyata banyak yang tidak sampai kepada kebaikan. Ya, maka kita bersyukur pada Allah dengan nikmat apa ini? Nikmat tauhid kepada Allah. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah kepada bab selanjutnya, bab yang kedua yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala azab. Bab barang siapa yang menyempurnakan tauhid, maka ia masuk di dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, barang siapa menyempurnakan tauhid, maka ia masuk di dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa itu hisab? Tanpa dihitung oleh Allah. Ya, tanpa dihitung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tanpa melewati neraka, tanpa mendapatkan siksa. Ini apa bedanya dengan bab sebelumnya, saudara-saudari?
Kalau bab sebelumnya menyebutkan tentang keutamaan tauhid secara umum, ya, menyebutkan keutamaan tauhid bahwa itu akan memasukkan ke dalam surga, menyebutkan keutamaan tauhid itu akan menyelamatkan dari api neraka, ya. Dan ternyata pada bab yang ketiga ini, ya, pada bab yang ketiga, maka di sini difokuskan kepada man haqqaqa at-tauhid, barang siapa menyempurnakan. Ya, bab yang ketiga dibahas bagaimana seharusnya seorang muslim menyempurnakan tauhid. Ya, maka kalau tauhidnya sempurna, ia pasti masuk di dalam surga dalam keadaan yang paling mulia, tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita kaji beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Wa qaulillahi ta'ala walladina hum inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, beliau adalah seorang umat. Kana ummatan, beliau adalah seorang diri umat. Artinya umat adalah suri tauladan, umat artinya panutan. Nabi Ibrahim adalah seorang umat, seorang panutan, seorang yang diikuti. Qanitan lillah, yaitu seorang yang tegar beribadah kepada Allah. Hanifan, seorang yang jauh dari kesyirikan dan seorang yang menuju kepada tauhid kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin, sifat selanjutnya untuk Nabi Ibrahim, dan beliau bukanlah seorang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukan termasuk dari kaum musyrikin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 120. Di sini Allah sedang menceritakan tentang Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua pelajaran besar ketika Allah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama menyebutkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua menyebutkan contoh suri tauladan, ya, untuk kita semuanya. Agar apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudari rahimakumullah? Agar apa kita mengenal Nabi Ibrahim? Agar bertauhid, agar mencintai Nabi Ibrahim, agar kita semakin mengenal Nabi Ibrahim, agar kita semakin cinta dengan siapa? Semakin cinta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW sangat cinta dengan Nabi Ibrahim. Siapa beliau? Siapanya Rasulullah? Nabi Ibrahim? Kakeknya. Ya, Nabi Ibrahim itu siapa? Kakeknya, ya, buyut yang jauh, ya. Rasulullah adalah keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim putranya dua, Ishak dan Ismail. Ya, maka setelah Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul, semuanya keturunan siapa? Keturunan Ibrahim. Semua keturunannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali semua anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Azim, ya, betapa agungnya, betapa mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dari semua nabi kita lihat yang paling mulia para rasul.
Dari semua Rasul siapa yang paling mulia? Ulul azmi, 5 yang disebut ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi, Rasul yang paling mulia. Dari 5 ini siapa yang paling mulia? 2 yang paling mulia dari 5 tadi. Pertama Ibrahim, yang kedua siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua ini siapa yang paling mulia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat julukan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan julukan tersebut? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 yang mendapat predikat kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka begitu dekatnya Rasulullah dengan kakeknya, dengan Ibrahim alaihissalam, yang menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam banyak ayat agar Rasulullah mengambil petunjuk dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam, agar selalu mengikuti seorang nabi, seorang rasul yang hanif. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Ya, maka penyebutan di dalam Al-Quran Rasul, Nabi yang paling banyak Allah sebutkan, paling banyak Allah sebutkan kisahnya siapa? Setelah Rasulullah SAW siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena adalah manusia Rasul yang paling mulia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini jadi kita sebagaimana kita mempelajari sirah Nabi, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa juga untuk mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, demikian yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Sehingga dengan kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu keutamaannya untuk kita ikuti, kita tahu petunjuk-petunjuknya untuk kita ikuti. Ya, demikian agar kita benar-benar cinta dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW memiliki anak laki-laki. Di antara anak tersebut 3 laki-laki dan 4 perempuan. 7 putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perempuan, 3 laki-laki. Dari yang 3 laki-laki salah satu dinamai siapa? Ibrahim. Sangat mulia jamaah ya. Kalau orang Arab, orang Arab khususnya teman-teman yang di Makkah Madinah itu, penduduk di sana mereka tidak melewatkan dalam rumahnya itu untuk memiliki nama yang namanya Abdullah, Abdurrahman, demikian Abdul Aziz Pokoknya kalau ada satu rumah jangan sampai ada yang terlewatkan, harus ada nama itu. Itu semangatnya mereka untuk ngasih nama anak siapa? Abdullah, Abdurrahman, kemudian Abdul Aziz, dan demikian yang lain yang paling utama 2 tadi, Abdullah dan Abdurrahman. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah itu siapa? Abdullah dan Abdurrahman Itu nama yang paling dicintai Allah, walaupun semuanya mulia. Maka di antara yang Rasulullah contohkan, tidak dilewatkan pada putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya meninggal di masa kecil, di antaranya dikasih nama siapa? Kakeknya. Dikasih nama kakeknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca salawat dalam tasyahud, dalam tahiyat, kita membaca salawat, maka disebut dengan salawat apa itu? Salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena kita bersalawat yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tadi betapa dekatnya umat ini dengan kakeknya, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak alaihissalam putranya Ibrahim, yang mana dari keturunannya Yakub alaihissalam, keturunan Yakub itu ada 12, di antaranya Yusuf alaihissalam, demikian Bunyamin, dan 10 saudara yang beda
beda ibu ya, 12 bersaudara. Dari 12 tersebut turunlah Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ada berapa kabilah? 12 kabilah dari keturunan Yakub, disebut Bani Yakub atau Bani Israel ya. Bani Yakub atau Bani Israel. Dari situlah para nabi dan para rasul jumlah mereka sangat banyak. Kalau kita mengenal nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim, tentu pasti keturunan dari Yakub alaihissalam, keturunan dari Bani Israel. Ya, kecuali dari putra yang kedua yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail alaihissalam, artinya putra Nabi Ibrahim, putra yang kedua siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam keturunan Nabi hanya siapa? Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Allah pilih menjadi penutup para nabi dan para rasul, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, pemimpin manusia di dunia dan di akhirat. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita faham ya, kenapa Allah sering menyebut Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Allah sering menyebut Nabi Ibrahim dan memerintahkan kepada Nabi untuk selalu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata seperti itu sejarahnya. Ya, seperti itu historisnya ya. Sehingga begitu besarnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita semuanya umat Islam. Maka kita yang paling ya kuat dalam mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian paling cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan pada bab menyempurnakan tauhid ya, menyempurnakan tauhid yang menyebabkan seorang masuk di dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka sempurnanya tauhid contohnya adalah sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu berdakwah seorang diri. Ya, para ulama menyebut ketika beliau berdakwah sebelum menikah ya, beliau adalah seorang diri. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sifati inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang umat, walaupun sendirian disebut umat. Karena beliau ada di atas tauhid, beliau di atas tauhid yang sempurna. Maka disebutlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, seorang diri di atas tauhid. Tidak ada di atas muka bumi kecuali seorang diri yang bertauhid, hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian perjalanannya yang sangat panjang, mendakwai ayahnya sampai kemudian diusir, diancam untuk dirajam, dilempari. Kalau tidak diam, ya berdakwah kepada kaumnya sampai kemudian menghancurkan ya patung-patung, ya berhadapan dengan raja dan kaumnya, kemudian disiapkan api siap untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian seorang diri, tidak ada yang lain. Maka begitu hebatnya tauhidnya siapa jamaah? Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baru kemudian menikah dengan Hajar, ya, kemudian menikah dengan Sarah, ya. Maka demikian kemudian turunlah anak-anaknya yaitu Ishak dan Ismail alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sifati ummatan, seorang panutan, seorang suri toladan, qanitan, seorang yang tegak dan kokoh di atas ibadah kepada Allah, hanifan, seorang yang jauh dari kesyirikan pada Allah, dan seorang yang condong kepada tauhid kepada Allah, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang menyempurnakan tauhid siapa? Sifatnya adalah hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb-nya. Ya, mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, ini menyempurnakan tauhid kepada Allah. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tauhid rububiyah, bahwa semua sifat ketuhanan hanya milik Allah yang menciptakan,
yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, yang mengatur, ya demikian segala sesuatu terkait dengan sifat ketuhanan, maka semua milik Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Demikian mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah dalam peribadatan, maka tidak menjadikan ibadah kecuali hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dengan rububiyah, dengan uluhiyah, dan yang terakhir, yang ketiga, mentauhidkan Allah dengan asma dan sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, tidak ada yang memiliki nama-nama yang sempurna kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil selanjutnya hadis, yaitu hadis yang pertama di dalam bab ini. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Kata Husain bin Abdurrahman, aku sedang berada bersama dengan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadhal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang menyala tadi malam? Fakultu ana, maka aku menjawab, saya. Tsumma qultu amma inni lam akun fi shalatin walakinni ludightu. Maka kemudian aku katakan, sesungguhnya aku tidak sedang salat. Ya, tadi malam aku sedang tidak salat, akan tetapi aku sedang disengat kalajengking. Qala fama sana'ta, maka aku ditanya, apa yang engkau kerjakan ketika disengat? Ya, qultu irtaqaitu, aku bacakan ruqyah. Aku bacakan ruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalika, maka ia bertanya, apa yang membuat engkau meruqyah? Ya, mengapa engkau disengat kemudian engkau meruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi, maka aku katakan sebuah hadis yang disampaikan oleh asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, maka ia bertanya, apa yang disampaikan oleh asy-Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Maka aku katakan, sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Buraidah ibn al-Husayb. Buraidah ibn al-Husayb, ia mengatakan, ia mendengar la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab ain, karena sebab mata, dan yang kedua karena sebab humah, karena sebab sengatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humah. Dari ain atau mata, yaitu mata yang ditumpangi syaitan, ya, mata hasad yang ditumpangi syaitan, sehingga merusak, ya, pandangan tersebut, pandangan yang dibarengi dengan syaitan, ya, sehingga merusak, bisa menghancurkan, bahkan bisa mematikan. Maka pandangan hasad seperti itu disebut dengan apa? Dengan pandangan ain. Maka kalau seorang terkena ain, tidak ada sebab tahu-tahu sakit, tidak ada sebab tahu-tahu ya rusak, ya, atau mungkin mati, ya, maka bacakanlah ruqyah, karena itu sebabnya adalah ain. Ini jamaah rahimakumullah. Ketika di antara sebabnya, ya, seorang yang takjub tidak berzikir kepada Allah, melihat, ya, cakepnya anak kita, kemudian memuji-muji, ya, lupa mengatakan masya Allah, lupa mengucapkan subhanallah, ya, lupa mengucapkan zikir, ya, dengan pujian-pujian tersebut, ya, maka itu bisa mendatangkan ain, ya, tahu-tahu sakit.
Ya, ada seorang yang bagus, ya mungkin dalam kepandaiannya, ketangkasannya. Kemudian ada yang memuji, lupa mungkin tidak mengucapkan Masya Allah, lupa tidak mengucapkan Subhanallah. Ya, kemudian jatuh, kemudian sakit misalnya. Maka yang seperti itu namanya apa? Namanya ain. Ya, namanya ain. Maka tidak ada ruqyah kecuali sebab ain dan sebab humah, sebab sengatan seperti tadi yang terjadi, ya. Maka arti dari tidak ada ruqyah maksudnya tidak ada yang lebih kuat menyembuhkan dari, tidak ada yang lebih kuat dari menyembuhkan ain dan sengatan kecuali dengan ruqyah. Atau dengan makna lain, ruqyah itu paling bermanfaat untuk apa? Untuk ain dan sengatan. Ya, ruqyah itu paling bermanfaat untuk ain dan sengatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hadis yang pertama menyebutkan tentang bagaimana seharusnya seorang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah. Sesungguhnya suatu kejadian tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang yang ada di langit, dengan munculnya sebagian bintang, ya, dengan bergesernya bintang, tetapi semua kejadian itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sempurnanya tawakal kepada Allah, sempurnanya tauhid kepada Allah. Ya, maka disebutkan di sini, ya, hadis ini dalam rangka untuk menyebutkan yang biasa terjadi di masa jahiliyah. Yang biasa terjadi di masa jahiliyah, ada sesuatu dikaitkan dengan sekitarnya. Ini yang disebut dengan tatoyur. Ia menebak sesuatu dengan kejadian, apakah dengan tempat, apakah menyangkutkan dengan binatang atau dengan bintang, ya, dengan kejadian apapun, ya. Maka ini disebut dengan tatoyur, padahal tidak ada kejadian di alam ini kecuali atas kehendak Allah. Ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi ketika seorang sahabat yang mulia ini disengat, ya, maka sengatan tersebut tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang yang ada di langit, tapi itu semuanya atas takdir Allah. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, hadis yang terakhir dalam bab ini, faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, betapa mulianya seorang mengamalkan apa yang didengar. Ya, betapa mulianya, betapa baiknya seorang yang mengamalkan ayat maupun hadis yang ia dengar. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw'a min sami'. Kata Nabi SAW, semoga Allah memutihkan wajah seorang yang mendengar hadis dari orang lain, kemudian ia menghafalkannya, kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang yang menyampaikan itu tidak lebih faham daripada yang menerima, daripada yang mendapatkannya. Maksud dari hadis ini adalah doa. Doa untuk kita yang mendengarkan hadis, kemudian kita fahami, kemudian kita hafalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Maka pahalanya apa? Naddarallahu imra'an. Allah putihkan wajahnya, Allah cerahkan wajahnya. Walaupun bisa jadi ketika kita menyampaikan hadis, ternyata orang yang kita sampaikan ternyata ia lebih faham dengan hadis tersebut, lebih memahami isi dari hadis tersebut. Ya, karena ilmu itu hakikatnya ada dua macam, ya. Yang pertama ilmu dengan menghafal, dan yang kedua ilmu dengan memahami, ya. Di sini hafalan bertingkat-tingkat, pemahaman terhadap dalil juga bertingkat-tingkat. Disitulah kedudukan para ulama. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim.
di atas setiap yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Ya, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi para ulama itu berbeda ya, ilmu mereka dari sisi tadi, mungkin dari sisi hafalannya, dan yang kedua dari sisi apa? Dari sisi pemahamannya. Ya, dari sisi pemahamannya. Suatu saat Ibnu Abbas itu dimasukkan oleh Umar ibn al-Khattab ketika Umar sedang duduk bersama dengan para pembesar sahabat, dengan para senior sahabat. Kemudian Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis tersebut. Seakan yang sepuh-sepuh mengatakan, ini anak kecil, kenapa ikut masuk di majelis? Anak-anak kami juga seperti itu, tapi tidak masuk di majelis. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka sebagian sahabat menjawab, kalau nanti datang pertolongan Allah, datang kemenangan, ya idza jaa nasrullahi wal fath, ya, dan kalian melihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikanlah Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Maka jawaban para sahabat seperti itu. Kalau Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, agar kita selalu memuji Allah, agar kita selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian sebagian sahabat diam, tidak menjawab. Kemudian Umar bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah kamu sama dengan mereka? Jawabannya, kata Ibnu Abbas, tidak. Terus apa jawabanmu? Itu ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibnu Abbas memahami ayat ini turun idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah datang, dibukanya kota Makkah menjadi kota Islam. Ya, kemudian perbanyaklah untuk bertasbih kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Ini menunjukkan bahwa itu akhir dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah dekat dengan ajalnya, kata Ibnu Abbas. Subhanallah, sama-sama memahami ya. Sama-sama memahami surat tersebut. Para sahabat memahami seperti itu, bahkan sebagian terdiam, sebagian diam tidak menjawab. Ternyata jawabannya Ibnu Abbas ternyata tidak, berbeda ya. Itu tidak lain, Umar ibn al-Khattab ingin menunjukkan kepada para sahabat, lihat kenapa saya masukkan Ibnu Abbas di dalam majelis ini, karena kalian semuanya tahu siapa beliau, selalu bersama dengan Nabi SAW. Ya, karena bibinya Ibnu Abbas itu ya ibunda kaum mukminin, ya istrinya Nabi SAW, sehingga keluar masuk bersama dengan di rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Ini contoh ya jamaah rahimakumullah ya. Maka kita bermajelis ilmu, kita duduk di majelis ilmu, itu sebenarnya fokus kita apa? Dua tadi. Yang pertama menghafalkan ilmu, yang kedua apa? Memahami ilmu. Ternyata kita keluar dari majelis itu, yang kita hafal tidak sama, ya pemahaman kita satu dengan yang lain sama tidak? Ternyata tidak sama. Subhanallah, itu semua karunia dari Allah. Itulah taufik Allah ya. Kenapa kita sama-sama duduk di majelis yang sama, sama-sama nyantri, sama-sama mondok ya. Mungkin sama-sama belajar di Madinah. Ketika keluar bagaimana hasilnya, sama tidak? Subhanallah, ternyata tidak sama. Demikianlah Allah ya jadikan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang terakhir tadi ya, di mana hadisnya Ibnu Abbas yang tadi kita kisahkan. Beliau mengisahkan dari Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Ada seorang Nabi, ia bersama dengan rombongan dari umatnya. Ada seorang Nabi bersama dengan dua dari umatnya. Ada seorang Nabi hanya bersama dengan satu umatnya. Ada Nabi yang tanpa umat sama sekali, tidak punya umat, tidak ada yang menerima dakwahnya sama sekali. Ya. Kemudian wara'aitu sawadan 'aziman. Ya. Kemudian setelah itu aku melihat jumlah umat yang sangat besar. Ya, jumlah umat yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, aku menyangka itu umatku.
Ya, faqila li hada Musa wa qaumuhu. Kemudian Jibril mengatakan, itu Nabi Musa dan kaumnya. Tadi keturunan Ishak, putranya itu Yakub. Putranya Yakub ada 12, itu Bani Israel. Dari keturunan situlah para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar siapa? Sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang paling agung? Nabi Musa alaihissalam. Kitabnya Bani Israel yang paling agung kitab apa? Taurat. Ya, kitabnya Bani Israel yang paling agung itu kitabnya Taurat. Maka di sini ketika ditampakkan seorang nabi dengan umatnya yang sawadun azim, dengan jumlah yang sangat besar, sampai Rasulullah menyangka itu umatku, kata Rasulullah. Kata Jibril alaihissalam, itu Nabi Musa dan kaumnya. Subhanallah, besarnya umatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka beliau adalah Rasul yang paling agung dari Bani Israel. Kitabnya juga kitab yang paling agung dari Bani Israel. Setelah itu kemudian ditampakkan sawadun azim, jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan itulah umatku, kata Nabi SAW. Itulah umatku. Faqila lihadihi ummatuk. Ini adalah umatmu, kata Jibril alaihissalam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Bersama dengan mereka, umat yang sangat banyak tersebut, ada 70.000 dari umatmu tersebut yang mereka akan masuk di dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada berapa jumlahnya Bapak Ibu? 70.000. Disebutkan di dalam hadis yang lain, dari 70.000 tadi, setiap 1.000-nya bersama dengan 1.000 itu 70.000 dari umat ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalau hitung-hitungan kalkulator berapa itu? Ya, 70.000 masih ditambah berapa? Setiap 1.000-nya bersamanya berapa? 70.000 lagi. Berarti banyak apa sedikit? Alhamdulillah. Ya. Ya, dulu waktu saya pertama mendengar hadis ini, ya, saya bayangin 70.000. Wah, mungkin mereka para sahabat. Kalau kita mungkin jauh, nggak mungkin ya dapat jatah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Karena tahunya sampai hanya 70.000 saja. Ternyata hadis yang lain menguatkan, menyebutkan ternyata setiap 1.000-nya bersama dengan mereka, Allah tambahkan 70.000 ya dari umat ini. Kemudian Allah tambahkan cakupan Allah. Allah masih tambahkan lagi dengan cakupan Allah, hasayat min hasayati Rabbi. Allah tambahkan lagi cakupan di antara cakupan Allah, dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Kesimpulannya banyak apa sedikit? Alhamdulillah. Di antara mereka insya Allah siapa? Kita semuanya insya Allah. Maka sempurnakan tauhid. Ya, sempurnanya tauhid itu dengan cara apa? Ya, menyempurnakan tauhid dengan cara apa tadi? Menyempurnakan kalimat la ilaha illallah dalam lisan kita, dalam amalan kita, dalam hati kita. Demikian dalam keseharian kita, semua yang haram kita tinggalkan. Demikian semua yang wajib kita tunaikan. Semua perkara yang sunnah kita bersemangat untuk menunaikan yang sunnah, kemudian istiqamah seperti itu, maka ini yang termasuk akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena umat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, itu masuk surga tapi melalui hisab, tapi tanpa masuk di dalam neraka. Dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Ia dihisab tidak di hadapan manusia, tidak malu di hadapan manusia. Kemudian Allah sebutkan dosa-dosanya, ia mengakui dosa-dosanya, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya, kemudian masuk dalam surga. Ini kelompok yang kedua. Masuk surga tapi harus melewati apa? Hisab. Harus lewat ngerinya hari kiamat. Baru kelompok yang terakhir, yang ketiga, mereka dengan hisaban asira, hisab yang berat. Mereka dihisab oleh Allah. Ternyata perjalanan di dalam kubur, perjalanan pada hari kiamat belum bisa menggugurkan semua dosa-dosa. Masih membawa dosa-dosa. Belum semuanya gugur. Maka sisa dosa seperti itu kemana? Harus dibersihkan di dalam neraka, kecuali dengan ampunan Allah, ya. Kecuali dengan syafaat, kecuali dengan ampunan Allah. Kalau tidak, maka harus dibersihkan di mana? Di dalam neraka. Setelah selesai dari neraka, bersih dosa-dosanya, baru kemudian masuk di dalam
surga. Ya, kita pilih yang mana jamaah? Yang pertama apa yang kedua? Ya, bismillah, jangan putus asa, jangan kecil hati. Kita bisa. Ya, terus belajar, hadiri majelis ilmu, dengarkan, fahami, hafalkan, ya, catat, ulang kembali, baca kembali, amalkan. Demikian semangatnya penuntut ilmu ya. Semangatnya penuntut ilmu jangan sampai lepas dari buku dan pena ya. Ya, buku, kertas dan pena jangan lupa. Selalu tulis, ada faedah, tulis, ada faedah, tulis. Bisa dibaca kembali, dihafalkan, diamalkan. Demikian penuntut ilmu ya. Istiqomah di atas itu insyaallah kita akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab biidznillah taala. Tayyib, demikian Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau transfer pahala terus-menerus? Ada peluang pahala jeriah hanya dengan berdonasi pembelian handphone yang akan difungsikan admin ICBM untuk menginfokan poster kajian ke para jamaah, upload konten-konten dakwah ke media sosial, dokumentasi kegiatan-kegiatan di ICBM, pembuatan konten-konten video dakwah. Dengan datangnya para jamaah ke kajian melalui perantara info handphone, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari jamaah yang datang. Jadikan kesempatan beramal yang masih kita miliki sebagai bekal perjalanan panjang nanti. Mau transfer